Wali Kota Prabumulih Arlan disanksi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Adriansyah tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabumulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabumulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabumulih disanksi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabumulih, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabumulih mengejutkan masyarakat Kota Prabumulih. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Perjuangan masyarakat Pati melengsarkan Bupati Sudewo masih belum usai. Warga Pati kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur. Lebih dari 1.000 personil gabungan pun dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan kembali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Massa akan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebanyak 1.200 personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan menjaga unjuk rasa. Mereka mengikuti apel gelar pasukan di halaman pendopo Kabupaten Pati dipimpin Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan sesuai aturan. Bahwa Polri intinya berstatement dan menjamin keamanan dan keselamatan para rekan-rekan, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali ke tempat masing-masing. Personil yang kita siapkan sekitar 1.200, gabungan dari Polri, TNI, dan juga instansi terkait. Massa sebelumnya diarahkan berunjuk rasa di alun-alun Pati. Namun setelah dilakukan beberapa pertimbangan, aksi akan berpusat di kantor DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya, karena tercium aroma basi, ratusan siswa SD Jalah 2
Lajah 2 maksud kami dan SMAN 3 Bangkalan, Jawa Timur terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pihak sekolah memutuskan tidak mendistribusikan paket MBG dan sebelumnya 33 siswa SMA Negeri Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. ...524 siswa di SD Melaja 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya, tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMAN 3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Oke, apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, rasanya kering, lambung, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan permohonan maaf imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pun akan segera melakukan evaluasi. Nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali.